Selamat berjumpa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar firman Tuhan yang akan saya ambil dalam kitab surat 2 Timotius 2 ayat 13 yang berbunyi demikian. Jika kita tidak setia, Dia yaitu Tuhan tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu menyamakan Tuhan dengan umatnya itu seperti ibaratnya seperti suami istri yang dimana dituntut kebersamaan. Tuhan memilih umatnya itu ingin hidup berdampingan dan dibutuhkan karakter setia. Tetapi seringkali kita sebagai manusia itu seperti bangsa Israel. Sudah dikeluarkan dari Mesir, sudah dipelihara oleh Tuhan, tapi seringkali masih bersungut-sungut. Bahkan seringkali tidak setia meninggalkan Tuhan, lalu menyembah berhala. Wah, itu membuat Tuhan itu sedih sekali. Tapi Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya, karena di dalam diri Tuhan itu ada karakter yang kekal, yaitu setia. Jadi Tuhan tidak mau menyangkali dirinya, Dia mau tetap setia. Saya yakin dalam keluarga bisa tetap utuh kalau ada sifat kesetiaan di dalamnya. Mungkin yang satu tidak setia, tapi kalau pihak lain setia itu memungkinkan untuk keluarga itu langgeng, kekal. Demikian juga kita dengan Tuhan. Biar kita tetap setia. Mungkin kita juga bisa kecewa dengan orang. Mungkin di gereja, mungkin dalam rumah tangga. Tapi marilah jangan sampai kita juga kecewa terhadap Tuhan. Karena Tuhan itu tidak mungkin menyangkal dirinya. Walaupun Tuhan melihat kita ini kadang bisa setia, kadang tidak bisa setia, kadang malah bersungut-sungut, kadang malah meninggalkan Tuhan. Wah, itu menyedihkan hati Tuhan. Tapi kita bersyukur Tuhan itu tidak berubah. Dan di dalam Ibrani dikatakan bahwa Tuhan yang kita sembah itu Allah yang setia. Ya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia tetap setia. Jadi kita bersyukur walaupun kita ini menjadi manusia atau pengiring Tuhan. Kadang kita menyalahkan Tuhan. Kita mulai bersungut-sungut. Lalu kita meninggalkan pelayanan dan sebagainya. Sehingga sifat ketidaksetiaan itu muncul dalam hidup kita. Tapi kita bersyukur dari pihak lain yaitu Tuhan. Dia selalu mempunyai sikap setia yang terus-menerus kekal selamanya. Tidak berubah. Tuhan yang kita sembah itu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Sebab itu mari kita bersyukur mengiring Tuhan. Walaupun ada masalah. Walaupun bahkan kita sendiri juga tidak semangat untuk mengiring Tuhan. Tapi kita lihat kembali kepada Tuhan. Sifat Tuhan yang penuh kasih dan sifatnya yang setia selamanya. Tuhan selalu menanti. Bagaimana kita membayangkan dalam perumpamaan Bapak yang penuh kasih menanti anak sulung yang terhilang. Dengan sifat kasihnya itulah Dia menantikan kembalinya anak sulung. Demikian juga Tuhan secara pribadi menanti kita semua. Kayak kita kalau kita mundur, kita mulai kecewa dengan Tuhan, Tuhan menanti waktunya agar kita sadar dan kita kembali lagi kepada Tuhan. Dan ingat, Tuhan itu tetap setia sekarang sampai selama-lamanya. Itu kita syukuri kita punya Tuhan yang luar biasa. Sebab itu jangan kecewa iring Tuhan, tapi biarlah kalau kita pandang Tuhan, itu membangkitkan semangat kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Ingat, Tuhan tidak berubah dalam sifatnya. Dan Tuhan, Dia tidak memungkiri janjinya kalau Dia akan setia dengan gerejanya. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian makin mendekat kepada Tuhan. Makin minta kasih-Nya, minta kesetiaannya juga itu menopang kita. Kita manusia yang lemah, yang kadang-kadang mundur. Tapi kita tetap minta, Tuhan berikan kami hati yang setia untuk iring Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya. Mungkin di antara saudara sedang kecewa, mari dekat kembali kepada Tuhan.
Tuhan tidak menolak. Sekian, Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.